Saat pasar menatap The Fed, Jepang diam-diam sedang menarik likuiditas global. Halo semuanya, bersama saya Edi Amsyah. Silakan Anda like and subscribe channel ini. Teman-teman, baru-baru ini hampir semua perhatian di pasar kripto tertuju pada satu hal. Kapan Federal Reserve atau Fed akan berbalik arah? Akankah pidato Powell berikutnya memberi petunjuk bahwa kebijakan akan lebih longgar? Apakah penurunan suku bunga akan dimulai lebih cepat? Namun, sementara semua orang fokus pada Washington, di ujung dunia lainnya, sebuah badai yang lebih tua, lebih dingin, dan lebih mudah diabaikan perlahan terbentuk di Jepang. Sejarah telah berulang kali mengingatkan kita bahwa ketika badai ini benar-benar terjadi, dampaknya terhadap Bitcoin akan jauh lebih langsung dibandingkan dengan pernyataan apapun dari Federal Reserve. Apa yang kita hadapi sekarang bukanlah penyesuaian kebijakan biasa, melainkan potensi penarikan likuiditas sebesar triliunan dolar. Jika kamu hanya menganggap ini sebagai kenaikan suku bunga kecil dari Jepang, kemungkinan besar kamu akan berada di sisi yang salah ketika volatilitas yang sebenarnya datang. Karena masalahnya bukan pada tinggi atau rendahnya suku bunga, tetapi pada sebuah struktur yang telah berlangsung selama puluhan tahun, yang sekarang terpaksa dilonggarkan. Titik kunci dari perubahan ini adalah pada bulan Desember tahun ini. Dalam sejarahnya, setiap kali Bank Sentral Jepang benar-benar bertindak, Bitcoin selalu menanggung konsekuensi yang cukup besar. Penurunan lebih dari 20% seringkali terjadi hanya dalam beberapa hari. Lalu kali ini, apakah akan menjadi pemicu untuk membawa Bitcoin kembali ke zona 60.000 ataukah hanya risiko palsu yang sudah dicerna oleh pasar sebelumnya? Bagian ini, mari kita pisahkan yang disebut dengan penutupan posisi arbitrase yen dari emosi, dan kita akan membahas hanya struktur dan logika di baliknya. Inti yang sering diabaikan, apa itu perdagangan arbitrase yen? Banyak orang yang mendengar perdagangan arbitrase yen pertama kali akan berpikir, apakah ini istilah rumit dari Wall Street? Sebenarnya, tidaklah sesulit itu. Kamu bisa memahaminya sebagai sebuah celah biaya rendah yang sudah ada selama puluhan tahun. Misalkan ada sebuah negara di mana kamu hampir bisa meminjam uang dengan biaya nol, bahkan di beberapa tahun suku bunga bisa negatif. Sementara itu di tempat lain di dunia, aset-aset lain bisa memberikan imbal hasil 4% sampai 5% atau bahkan lebih tinggi. Jika kamu adalah investor yang rasional, apa yang akan kamu lakukan? Jawabannya sederhana. Pinjam mata uang negara itu, tukar uang tersebut, dan beli aset dengan imbal hasil lebih tinggi. Inilah inti dari perdagangan arbitrase yen. Untuk melawan deflasi jangka panjang, Jepang telah mempertahankan lingkungan dengan suku bunga hampir nol selama puluhan tahun. Akibatnya, dana lindung nilai global dan investor institusional terus-menerus meminjam yang murah, menukarnya dengan dolar Amerika Serikat, dan menginvestasikannya ke dalam saham AS, obligasi negara AS, serta aset dengan imbal hasil lebih tinggi dan volatilitas tinggi seperti Bitcoin. Secara tampak, ini terlihat seperti transaksi pasar yang terpisah, tetapi pada dasarnya semuanya terhubung melalui satu saluran likuiditas yang sama. Berapa besar saluran ini? Di pasar tidak ada angka yang pasti. Perkiraan konservatif hanya dengan melihat eksposur langsung, saluran ini bernilai sekitar 1 hingga 2 triliun dolar. Namun, jika memasukkan produk derivatif, struktur leverage, dan resiko luar buku, beberapa analisa menunjukkan bahwa keseluruhan sistem pembiayaan yen ini mungkin sudah mendekati 4 triliun dolar. Sistem ini ketika suku bunga yang stabil dan nilai tukar tetap terlihat hampir sempurna. Tapi masalahnya, sistem ini tidak dirancang untuk lingkungan kenaikan suku bunga.
Pemicu sejati, Jepang mengakhiri era dana gratis. Sekarang kita perlu memahami dengan jelas pemicu sejati, bukan emosi pasar, bukan rumor, tetapi waktu. Pada bulan Desember, Bank Sentral Jepang akan mengadakan rapat kebijakan baru. Ekspektasi pasar saat ini hampir bulat. Probabilitas kenaikan suku bunga hampir 100%. Suku bunga mungkin akan naik dari 0,5% menjadi 0,75%. Banyak orang mungkin akan berkata, ini terlalu rendah kan? Dibandingkan dengan suku bunga Amerika yang di atas 3% bahkan 4%, ini tidak ada artinya. Namun, inilah tempat di mana kebanyakan orang salah menilai. Di dunia dengan leverage tinggi yang menentukan hidup dan mati bukanlah seberapa tinggi suku bunga, tetapi seberapa cepat perubahan itu terjadi untuk struktur yang didukung oleh dana dengan biaya nol. Bahkan hanya dengan kenaikan beberapa basis poin sudah cukup untuk memicu reaksi berantai. Yang lebih penting, ini bukan pertama kalinya hal ini terjadi. Melihat kembali setahun terakhir, setiap kali Bank Sentral Jepang benar-benar berbalik arah, reaksi Bitcoin sangat langsung. Setelah kenaikan suku bunga pada bulan Maret, Bitcoin turun lebih dari 20%. Setelah kenaikan suku bunga lagi pada bulan Juli, penurunan hampir mencapai 25%. Pada awal Agustus, ketika volatilitas tajam terjadi, Bitcoin sempat turun cepat ke sekitar $50.000. Ini bukan kebetulan, tetapi hasil dari saluran likuiditas yang sama yang terus-menerus dikencangkan pada waktu yang berbeda. Mengapa setiap kali Jepang bergerak, Bitcoin selalu yang pertama merasakan dampaknya? Lalu, mengapa setiap kali Jepang bergerak, Bitcoin selalu menjadi aset pertama yang terkena dampak? Jawabannya sebenarnya sangat kejam dan sangat realistis. Ketika suku bunga Jepang naik dan yen mulai menguat, lembaga-lembaga yang meminjam yen dan menukarnya dengan dolar akan langsung merasakan beban di atas kertas mereka meningkat. Begitu nilai tukar bergerak, leverage mulai melawan mereka. Apa yang terjadi selanjutnya? Sama persis dengan krisis likuiditas apapun. Tekanan margin, permintaan margin tambahan, dan posisi yang terpaksa dilikuidasi. Namun, pada saat tekanan yang nyata, dana tidak akan menjual aset yang paling dipercaya, tetapi mereka akan menjual aset yang paling mudah dijual. Dan di seluruh dunia, salah satu aset beresiko yang paling mudah diperdagangkan dengan likuiditas paling tinggi dan dapat segera diuangkan kapan saja adalah Bitcoin. Inilah mengapa Bitcoin seringkali bukan karena masalah internalnya, tetapi karena terlalu mudah dijual dan menjadi saluran pertama untuk menarik likuiditas. Namun masalahnya tidak sesederhana itu, karena Jepang juga memiliki satu kartu lain. Jepang adalah salah satu pemegang terbesar obligasi negara Amerika Serikat di luar negeri, dengan jumlah yang melebihi $1 triliun. Jika suku bunga domestik Jepang mulai naik, daya tarik aset dalam negeri akan meningkat dan lembaga-lembaga Jepang tentu akan mulai mengevaluasi kembali mengapa masih menempatkan uang mereka di luar negeri. Begitu dana Jepang mulai kembali, meskipun hanya perubahan marginal, imbal hasil obligasi AS akan terpengaruh. Dan kita sudah sangat paham apa arti lingkungan suku bunga tinggi bagi saham teknologi dan aset kripto. Ini menciptakan potensi tekanan ganda. Di satu sisi perdagangan arbitrase yang terpaksa mengecil, di sisi lain suku bunga bebas risiko global terangkat. Dalam lingkungan seperti ini, penilaian aset berisiko secara alami akan tertekan. Namun situasinya tidak sepenuhnya satu arah. Kekuatan lain sedang melakukan lindung nilai. Pada titik ini, kamu mungkin merasa bahwa ini hampir pasti akan berakhir dengan penurunan. Namun, jika pasar benar-benar beroperasi secara linear, maka investasi tentu saja tidak akan membutuhkan analisis. Faktanya, saat Jepang memperketat kebijakan, Amerika Serikat sedang melakukan hal lain, meskipun tidak ada yang menyebutnya sebagai QE,
Federal Reserve sedang memasukkan kembali likuiditas ke dalam sistem dengan membeli obligasi negara jangka pendek dan menstabilkan neraca keuangan. Setiap bulan, skala yang terlibat sekitar ratusan miliar dolar. Pada dasarnya, ini adalah pertempuran likuiditas. Di satu sisi likuiditas ditarik, di sisi lain ditambah. Apa yang benar-benar menjadi perhatian Bitcoin bukanlah sikap satu bank sentral, tetapi perubahan bersih dalam likuiditas global. Yang lebih penting, kali ini kenaikan suku bunga Jepang bukanlah kejadian mendadak. Pasar sudah mencernanya, probabilitasnya sudah dihitung, dan lembaga-lembaga sudah mulai melakukan lindung nilai. Ini berarti resiko sebenarnya bukan pada apakah suku bunga akan naik, tetapi pada apakah reaksi pasar akan melebihi ekspektasi. Harga bukanlah yang utama, struktur adalah jawabannya. Jika terjadi penutupan posisi besar-besaran, di mana Bitcoin akan menemukan dukungan, berdasarkan data on-chain, rentan biaya yang sangat pada saat ini adalah antara 80.000 hingga 84.000 dolar. Jika zona ini bertahan, volatilitas mungkin hanya merupakan koreksi yang sehat. Namun, jika emosi pasar mengendalikan, kita tidak bisa menutupi kemungkinan terjadinya penurunan tajam seperti yang terjadi pada Agustus tahun lalu. Namun, ada satu fakta yang perlu kamu ingat dengan baik. Bitcoin tidak pernah bertahan lama di bawah rentan biaya produksinya. Saat ini, rentan tersebut kira-kira berada di sekitar 70.000 dolar. Jika benar-benar terjadi, volatilitas ekstrim itu lebih merupakan kejadian likuiditas, bukan keruntuhan fundamental. Kesimpulan, memahami resiko itu mudah. Yang sulit adalah berdiri di posisi yang tepat. Sampai di sini, kamu seharusnya sudah bisa merasakan bahwa ini bukanlah situasi pasar yang bisa langsung diputuskan setelah mendengarkan analisis ini. Kenaikan suku bunga Jepang itu sendiri tidaklah rumit. Logika perdagangan arbitrase yen juga mudah dipahami. Tetapi yang benar-benar sulit bukanlah mengetahui apakah akan ada volatilitas, melainkan memahami di mana posisi kita saat ini dalam menghadapi volatilitas tersebut. Satu kejadian likuiditas bisa memberi dampak yang sangat berbeda terhadap aset yang berbeda, posisi yang berbeda, dan mentalitas yang berbeda. Beberapa orang hanya akan mengalami goncangan pasar, sementara yang lain terpaksa keluar dari posisi mereka di titik terburuk. Secara permukaan kita semua menghadapi peristiwa makro yang sama, tetapi kenyataannya pasar sudah mulai membedakan posisi mana yang bisa bertahan dan mana yang akan segera diproses saat likuiditas mulai menyempit. Jujur saja, ujian yang sebenarnya dalam pergerakan kali ini bukan terletak pada apakah kita tahu apa yang akan dilakukan oleh Bank Sentral Jepang, tetapi pada apakah kita menyadari bahwa perubahan likuiditas selalu dimulai dengan pemilihan posisi, baru kemudian cerita atau alasan yang menyertainya. Semua orang bisa melihat arah pasar, tetapi jika kita berdiri di posisi yang salah, arah yang benar pun bisa berubah menjadi beban. Jadi, di akhir video ini saya ingin meninggalkan satu pertanyaan untukmu, dan saya sarankan kamu merenungkannya dengan serius. Jika terjadi volatilitas besar pada bulan Desember nanti, apakah posisi kamu sekarang lebih mirip dengan yang akan dipaksa dijual untuk direalisasikan, atau lebih mirip dengan yang meskipun pasar bergejolak akan lebih mudah untuk dipertahankan? Silahkan bagikan pendapatmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.